Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Dirati Yuniar, NIM 2402102005083. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia. Tahukah teman-teman, Indonesia bukan hanya kaya akan pulau dan keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki cerita yang menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Lentera dari Dalaman Kalimantan. Hiduplah seorang anak bernama Banyu. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah panjang atau bisa disebut dengan rumah betang. Rumah adat suku Dayak yang dihuni banyak orang. Sejak kecil, Banyu diajarkan bahwa rumah betang bukan sekedar tempat tinggal, rumah itu adalah lambang kebersamaan. Di sana semua orang saling menghormati, saling membantu, dan hidup berdampingan meskipun memiliki usia, pekerjaan, dan sifat yang berbeda. Ayah Banyu sering berkata, "Nak, kayu yang sendiri akan gampang runtuh, namun jika banyak kayu yang disatukan menjadi rumah itu akan kokoh dan menghadapi angin dan hujan." Kata-kata itu selalu diingat Banyu. Suatu hari, sekolah Banyu mengadakan lomba membuat kerajinan dari bahan alam. Anak-anak lain membawa berbagai perlengkapan yang bagus. Ada yang membawa cat warna-warni, hiasan mahal, bahkan alat-alat modern. Banyu hanya membawa rotan, daun kering, dan beberapa biji hutan yang ia kumpulkan bersama ayahnya. Melihat itu, beberapa temannya menertawakannya. Banyu hanya tersenyum. Ia teringat pesan ibunya. Teman-temannya berkata, "Ah, mana mungkin kamu menang hanya dengan bahan seperti itu." Banyu hanya tersenyum. Ia teringat pesan dari ibunya. "Nak, kreativitas bukan diukur dari mahalnya bahan, tetapi dari hati, usaha yang kita berikan." Perlahan-lahan, Banyu mulai merangkai rotan menjadi sebuah miniatur rumah betang. Ia menghasilnya dengan daun kering dan biji-bijian hingga tampak indah. Setiap bagian memiliki makna. Tiang-tiang rumah melambangkan kekuatan, tangga melambangkan usaha untuk meraih cita-cita, sedangkan atapnya melambangkan perlindungan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ketika tiba waktunya presentasi, Banyu berdiri dengan percaya diri. Ia berkata, "Rumah betang mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, perbedaan membuat kita semakin kuat jika kita memahami makna yang terkandung di dalamnya." Semua yang mendengar terdiam. Para juri tidak hanya melihat hasil karya Banyu, tetapi juga memahami makna yang ada dalam rumah betang yang dibuat oleh Banyu. Akhirnya, pemenang lomba diumumkan. Juara pertama adalah Banyu. Semua teman yang sebelumnya mengejeknya ikut bertepuk tangan. Mereka menyadari bahwa kreativitas tidak selalu lahir dari barang-barang mahal, melainkan dari kecintaan terhadap budaya sendiri. Sepulang sekolah, Banyu memeluk kedua orang tuanya. Ia berkata, "Ayah, Ibu, kemenangan ini bukan hanya milikku, ini adalah kemenangan budaya kita." Ayahnya tersenyum bangga. "Nak, hari ini kamu bukan hanya membawa piala, kamu telah memperkenalkan warisan leluhur kepada banyak orang." Sejak saat itu, semakin banyak anak-anak di desanya yang ingin belajar membuat kerajinan dari rotan dan mengenal budaya Dayak. Mereka bangga belajar mengenai budaya Dayak, dan mereka mengenal budaya Dayak melewati pakaian adat saat perayaan sekolah. Mereka belajar menari, setelah itu mengenal musik tradisional dan menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Dayak. Banyu pun menyadari bahwa prestasi bukan hanya tentang menjadi juara. Prestasi adalah ketika kita mampu menjaga budaya, menghargai warisan leluhur, serta menginspirasi orang lain untuk mencintai Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan,
Cerita Banyu mengajarkan bahwa budaya Indonesia bukan sesuatu yang sulit. Budaya adalah identitas kita. Dari budaya kita belajar gotong royong, kerja keras, rasa hormat, dan kreativitas. Sebagai mahasiswa, calon pendidik anak usia dini, kita memiliki peran penting untuk mengenalkan budaya Nusantara kepada anak-anak sejak dini. Melalui cerita, permainan tradisional, lagu daerah, tarian, rumah adat, maupun kearifan lokal, kita dapat menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi penerus bangsa. Mari terus menggali potensi, mengasah kreativitas, dan mengukir prestasi tanpa pernah melupakan akar budaya Indonesia yang menjadi jati diri kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.